Alhamdulillah alladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabal huda amma ba'd. Faya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah pada kesempatan yang mulia dan di tempat yang dimuliakan oleh Allah ini tidak henti-hentinya kita memanjatkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan nikmatnya sehingga kita dapat melaksanakan salat Jumat dengan khusyuk, dengan aman, dengan tenang. Bandingkan dengan saudara-saudara seiman kita, saudara-saudara kita yang ada di Gaza, Palestina. Sungguh luar biasa, amat sangat menyedihkan keadaannya karena serangan Zionis Israel laknatullah alaihim. Salawat dan salam senantiasa kita mohonkan kepada Allah, dilimpahkan pada suri tauladan umat manusia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing dan mengarahkan umatnya untuk menjadi ummatan wasaton, umat yang moderat, umat yang menjaga perdamaian, umat yang menjaga harmoni di antara kita. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang singkat ini khatib ingin mengajak kepada kita semua meningkatkan ketakwaan dan membangun solidaritas serta membangun tentang kemanusiaan kita. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-13, ayat pendek singkat, tetapi ayat ini sebelum munasabatul ayat, keterkaitan ayat sebelumnya menjelaskan bahwa sesungguhnya Allah menciptakan manusia bersuku-suku, berbangsa-bangsa supaya mereka lita'arufu, saling mengenal, agar menumbuhkan kasih sayang, agar menumbuhkan nilai-nilai kemanusiaan. Barulah ayat itu kemudian diikat innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman di antara kalian, sesungguhnya orang beriman itu adalah ikhwah, saudara. Ayat ini menggunakan kata bentuk muannas ikhwatun untuk menunjukkan seakan-akan sesama orang-orang yang beriman itu bagaikan saudara, akhun syakik, bagaikan saudara kandung. Di dalam enam kitab induk kutubus sittah, kalau kita klik, kita cari search, kita cari kata akhun, uhtun dan sebangsanya, maka akan ditemukan sebanyak 4.000 kosakata yang menunjuk pada kata ikhwah, pada akhun, pada uhtun. Tetapi dari ke-4.000 tadi itu kemudian kita verifikasi, kita klasifikasikan setidaknya ada 4 hal yang terkait dengan makna yang menunjuk pada persaudaraan tadi itu. Karena itulah dengan mudah mengapa saudara kita nanjauh ribuan kilometer dari Jakarta menuju ke Gaza, tapi mengapa panggilan itu seakan-akan saudara kita itu berada di halaman rumah kita, bahkan di depan kamar rumah kita, karena panggilan keimanan, dua panggilan kemanusiaan. Untuk kita memahami bagaimana kondisi saudara kita di Palestina, tidak perlu kita menjadi orang beragama, menjadi orang cukup kita menjadi orang manusia saja, maka kita sudah mengerti mengapa kita terpanggil untuk membela saudara-saudara kita di sana. Bandingkan kala itu menimpa kita, menimpa saudara kita, menimpa anak kita, menimpa ibu kita, menimpa tetangga kita, apa yang terjadi? Pasti kita akan terpanggil. Karena itulah kemudian muncul di masyarakat, untuk apa kita jauh-jauh, tetangga kita, saudara kita, tanah air kita masih banyak kekurangan, iya. Tetapi apa kemudian kekurangan saudara kita itu kemudian menghentikan perhatian kita kepada saudara yang jauh lebih kekurangan dari kondisi kita? Inilah yang kemudian menjadi terpanggil. Dan jauh kalau kita hadir ketika awal perang kemerdekaan sebelum Indonesia merdeka, bagaimana kondisi Indonesia dijajah, bagaimana kondisi Indonesia keliling minta supaya diakui sebagai kemerdekaan Indonesia. Dan siapakah yang pertama kali mengakui kemerdekaan kita? Yang pertama adalah Palestina, yang kedua adalah Mesir.
Dan ketika kemana-mana kita meminta sumbangan pada waktu itu, siapakah yang pertama kali memberikan sumbangan? Lagi-lagi adalah agniya min Gaza, agniya dari Gaza. Karena itulah ikatan emosional kemanusiaan ini, ikatan emosional keimanan inilah kemudian terpanggil tadi itu. Lah ayat itu menegaskan innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya sesama orang yang beriman adalah bersaudara. Maka kemudian ayat ini belum ada penjelasannya saudara seperti apa. Maka kemudian di dalam hadis muttafaqun alaih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim menjelaskan perumpamaan orang-orang yang beriman. An-Nu'man bin Bashir, dari Nu'man bin Bashir, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendikan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mathalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim. Perumpamaan orang-orang mukmin itu adalah bagaikan satu tubuh dalam hal mencintai, menyayangi sesama orang-orang yang beriman, bagaikan satu tubuh. Idastaka minhu adun tada'a lahu sa'iru jasadi. Apabila salah satu di antara anggota tubuh itu merasa sakit, mohon maaf misalkan kaki kita sakit, maka kemudian merintih mulut kita. Ketika gigi kita sakit, maka kemudian kita merasakan deritnya di sakit yang luar biasa. Bahkan orang tidak bisa tidur dan bahkan kemudian merasa demam. Begitulah keadaan kita ketika saudara-saudara kita di Gaza dibombardir habis-habisan, bahkan bukan lagi melanggar ketentuan PBB dalam hal perang, melanggar segala hal. Dan memang orang-orang Israel ini luar biasa. Makanya Allah yarham Buya Ahmad Syafi'i Ma'arif di dalam tulisan yang indah beliau menjelaskan, kalau kita melihat orang-orang Israel sekarang adalah bagaikan Allah menciptakan manusia, tetapi sesungguhnya raga dan fisik perilakunya adalah seperti si iblis. Tidak menunjukkan kasih sayang, tidak menunjukkan perhatian sama sekali. Bagaimana Universitas Al-Azhar Gaza dibombardir habis-habisan, bagaimana rumah sakit dibombardir habis-habisan, dan sekarang ribuan anak-anak, ibu-ibu, orang tua yang tidak ada kaitan dengan perang kemudian ini. Ada juga yang muncul kemudian, itu karena serangannya Hamas duluan. Keren. Orang lupa bagaimana sejak tahun 1947 maka kemudian dicapul oleh wilayah tadi, dan itu adalah orang-orang yang berada di Eropa atas kesusahan Britania, maka kemudian dibawalah ke sana dan kemudian akhirnya mencaplok wilayah. Kira-kira kalau Indonesia, kita tinggal di Indonesia, kemudian ada orang datang ke Indonesia kemudian menguasai, pergi sana, apa kemudian kita pergi, maka kita akan mempertahankan habis-habisan tanah air. Apalagi di wilayah ini ada tiga segitiga kekuatan umat Islam, sejarah umat Islam, yaitu pernah menjadi arah kiblat yang disebut dengan Baitul Maqdis. Dan Rasulullah SAW juga bersabda tentang ini, apa yang aku lakukan, maka Rasul mengatakan kirimlah minyak, maksudnya dulu menghidupkan nyala lampu-lampu yang ada di Baitul Maqdis. Sekarang ini maksud Rasul itu adalah panggilan, memanggil kita, bantu saudaramu, kalau nggak bisa datang fisik, bantu dengan dana. Maka kita berbangga, lazismu Muhammadiyah menyumbangkan donasi dari kita kaum muslim Indonesia dan dikoordinir oleh Basnas pemerintah Indonesia untuk membangun ke sana. Berarti apa? Fardu kifayah kita, fardu ain kita sudah diwakili atas ketidakhadiran fisik, maka jangan sampai kemudian muncul pencela, wah jauh untuk apa, kenapa tidak di sini? Maka itu berarti setipis-tipisnya iman. Jangan sampai nanti yaumil akhir Rasulullah SAW memperlakukan hadis ini kepada kita, kepada kaum muslimin di tanah air yang karena adanya jauh. Kata Nabi SAW apa? Man lam yatam bi amril mu'minin falaysa minhu. Barang siapa yang tidak peduli dengan urusan orang-orang yang beriman, maka dia dianggap oleh Nabi tidak menjadi bagian dari orang yang beriman itu. Ketika saudara-saudara kita kemarin misalkan aksi di Monas dalam rangka aksi untuk menggalang dana, itu untuk mewakili kita, mewakili orang-orang yang tidak sempat hadir karena udzur, maka kita bersyukur alhamdulillah diwakili oleh saudara kita, diwakili oleh saudara saya, maka saya kemudian mengirim sesuai dengan kemampuan kita supaya kita menjadi bagian ketika Rasul nanti yaumil mahsyar memanggil man lam yahtam bi amril mu'minin falaysa minhum. Jangan sampai kemudian kita dikatakan kamu tidak bagian mereka ketika orang-orang dipanggil Allah kemudian bighairi hisab karena Anda tidak peduli dengan urusan mereka. Kita masih ingat tahun 2004 bagaimana
tsunami menghajar hujan berat kepada Banda Aceh yang kemudian katanya lebih dari 500.000 saudara-saudara kita meninggal. Kira-kira apa Indonesia sendiri yang kemudian mengatasi? Tidak, seluruh dunia hadir ingin membantu. Apa kemudian di negara mereka juga tidak dalam kesulitan, terpanggil karena kemanusiaan, apalagi ini menjadi karena itu. Karena itulah yang pertama ketika menyaksikan ini, dalam tadi yang saya sebut hadis di Kutubus Sittah menyebut hampir 4.000, diklasifikasikan menjadi 4. Yang pertama kata hadis menyatakan, jadilah kamu bersaudara seperti persaudaranya orang-orang para nabi Allah. Para nabi Allah itu adalah menjadi mata rantai dakwah mereka. Bagaimana Rasul mengisahkan nabi-nabi sebelumnya. Nabi sebelumnya Isa menjelaskan bagaimana nabi sebelumnya. Nabi Musa menjelaskan bagaimana nabi sebelumnya. Kira-kira seperti itulah hati keterpautan kita kepada saudara-saudara kita. Yang kedua adalah karena ikatan kemanusiaan. Kata Rasul SAW mengatakan, kunu ibadallah ikhwana. Jadilah kamu sesama hamba-hamba Allah, sesama manusia, sesama ciptaan Allah, seperti bersaudara. Karena itulah mengapa interaksi muamalah antar umat non beragama sekalipun, maka ini tetap dijaga karena muamalah bainan nas itu dianjurkan. Karena itulah kita menyaksikan bagaimana orang berbondong-bondong membantu karena ikatan ini. Barulah kemudian berikutnya adalah karena ikatan al-ukhuwah Islamiyah, karena panggilan keislaman ini. Dengan cara semacam itu, maka inilah yang digambarkan oleh Allah, innamal mu'minuna ikhwatun. Dan tidak ada orang yang di dunia ini sanggup hidup sendirian, sehebat, sekaya raya apapun, pasti memerlukan pertolongan. Karena itulah Allah menciptakan di dunia ini selalu bergandengan. Ada agniya, ada fuqara. Mengapa seperti itu? Supaya orang agniya merasakan bisa berterima kasih atas rezeki yang diraihnya, dan sekaligus menyadarkan bahwa di bagian dari rezekinya itu ada hak orang lain sehingga bisa menolong. Mengapa kemudian ada fuqara? Supaya fuqara juga bisa membantu orang kaya melalui bekerja dan seterusnya. Kira-kira kalau orang kaya tidak ada orang miskin, memang bisa bekerja? Tidak. Allah memberikan ruang, tetapi Allah memberikan bagian masing-masing. Bukankah sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Abdurrahman bin Auf, orang kaya raya, penduduk Makkah yang kemudian hijrah ke Madinah, sama sekali tidak membawa apa-apa, tapi kemudian ingin diberikan fasilitas oleh saudaranya di Madinah, Al-Ansori. Dia menolak, dan kemudian dia hanya satu kalimat, tunjukkan di mana pasar berada. Maka kemudian dia berbisnislah 2 tahun kemudian dalam jangka yang pendek. Maka ketika perang Badar, beliaulah yang menyumbangkan sumbangan terbanyak. Berapa jumlah sumbangannya? 500 ekor kuda pilihan untuk berperang. Bayangkan kalau ekor kuda pilihan, kuda itu adalah kendaraan pilihan. Dengan unta, kalau sekarang ya kira-kira kendaraan bermerek yang mewah, maka berapa miliar harganya, kalikan dengan 500. Dan beliau adalah menyumbangkan dirham, 50.000 dirham. 1 dirham itu sama dengan 50.000 dinar. 1 dinar sama dengan 4 dirham. 1 dirham sama dengan 1,25 gram emas. Berarti 4 dirham itu sama dengan 5 gram emas, kalikan dengan 50.000 dinar, kira-kira berapa triliun itu nilainya. Dan tidak cukup hanya itu, beliau memberikan pesangon kepada orang-orang yang ikut dalam berperang. Yang meninggal maka diberikan upah, diberikan pesangon pada mereka yang meninggal, janda-janda, keluarga yatim dan seterusnya, maka beliau berikan sebanyak 400 dinar. Kira-kira berapa 400 itu? Berarti sama dengan 2.000 gram emas. Kira-kira berapa miliar atau juta atau ratusan juta, bahkan miliar kalau sebanyak itu. Orang-orang yang hidup sehat walafiat diberikan 50 dinar, padahal pada waktu itu jumlah pasukannya cukup besar. Untuk apa? Untuk menunjukkan innamal mu'minuna ikhwah. Mudah-mudahan melalui pembelajaran berharga, melalui saudara-saudara kita di sana dipanggil untuk apa? Agar kita dapat meningkatkan kualitas kita beribadah. Betapa ketika sudah mau datang, betapa dalam kondisi emergensi tidak ada lagi ruang waktu untuk kita bisa beribadah. Maka dengan kita dalam suasana Indonesia yang aman, damai, semakin menguatkan spiritualitas kita, semakin menguatkan intelektualitas kita bahwa ada ruang waktu, semakin menguatkan nilai-nilai kemanusiaan kita. Barakallahu li walakum wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim
wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama mar asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabaluda amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sejenak menundukkan hati kita, mengkhusyukkan hati kita, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah kuatkan iman dan takwa kita dan Allah berikan pertolongan kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamalta 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma ya Allah, Allahumma ansur ikhwanal muslimina wal mujahidina fi Gaza Palestina. Allahumma ansur ikhwanal muslimina wal mujahidina fi Palestina. Allahumma ansur ikhwanal muslimina wal mujahidina fi Palestina. Ya arhamar rahimin, ya qawiyyu ya matin. Allahumma ja'al baldana Andalusia baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Ya Allah, jadikanlah bangsa kami Indonesia bangsa yang senantiasa dalam naungan rahmat dan ridha-Mu ya Allah. Ya Allah, kokohkanlah iman dan takwa kami ya Allah, agar kami semakin mendekat kepadamu ya Allah, dan semakin tumbuh nilai-nilai kasih sayang dan kemanusiaan di antara kami ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah ya Allah, karenakan kehidupan dunia kami yang membahagiakan. Wa fil akhirati hasanah, dan karenakan pula kelak ya Allah kehidupan akhirat kami yang menyenangkan dan membahagiakan. Wa qina adzabannar, dan jauhkan kami ya Allah dari adab neraka-Mu yang amat sangat pedih. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idzil qurba wa yanhal 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wa aqimus shalah.